di Abu Tako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami sedang menjalani beberapa usaha-usaha, yaitu tanaman-tanaman yang ada di dalam Al-Quran, yang diantaranya yaitu tin, zaitun, delima, bidara, atau bahkan tanaman-tanaman yang lainnya yang sedang dalam proses pengembangan. Yang saat ini kita juga sudah mengembangkan juga melalui bentuk-bentuk penyulingan, dan kita juga menjadikan tanaman-tanaman tersebut kita olah, kemudian kita bentuk menjadi beberapa produk seperti sabun, minyak asirri, dan juga beberapa produk yang lainnya. Kurang lebih usaha ini berlangsung dari tahun 2010 lah, bahkan sebelumnya itu. Tapi karena rintisan awal 2010, ya kurang lebih sekarang sudah 6 tahun insya Allah. Ya, sebenarnya tadinya kita justru mengalami kebuntuan karena kita aktif di bidang anak-anak, yaitu mendidik anak-anak, sebagian santri-santri yang ada di pondok pesantren kita, yaitu santri-santri yang merupakan berasal dari anak-anak yatim dan du'afa. Sehingga dari situ kita terdorong untuk memiliki motivasi memberikan usaha-usaha yang positif bagi anak-anak, sehingga beberapa ayat Quran yang telah dihafal oleh anak-anak, sampailah ketemu ada satu surat di sana yang berbunyi wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Kemudian ada terbentuk maksud kami terbetik ide dalam hati kami dari ayat tersebut, yaitu tin dan zaitun. Kenapa kita tidak menjalani usaha-usaha yang ada dari tanaman-tanaman yang ada dalam Al-Quran, sehingga ini manfaat juga untuk anak-anak, di samping itu juga manfaat juga untuk kaum muslimin. Karena nggak mungkin kalau sesuatu itu terletak atau disebutkan di dalam Al-Quran tidak memberikan manfaat bagi manusia. Ya, cerita uniknya ya beberapa, banyak lah sebenarnya. Tapi di antara yang paling unik adalah kita mengalami beberapa ujian, yaitu dari persemaian yang kita lakukan, yang kurang lebih katakanlah dari 100 atau 1000 penyemaian, yang tumbuh hanya beberapa. Itu justru memotivasi kita untuk belajar sampai ke dinas pertanian, sehingga kita belajar mengaji kepada mereka bagaimana tata cara untuk melakukan, yaitu penyemaian baik benih, tin, atau zaitun, metode pencangkokan, okulasi, menyambung, dan seterusnya. Yang itu kemudian alhamdulillah sampai sekarang, sehingga menjadi usaha yang sudah kita jalani selama kurang lebih ya 6 tahun. Bahkan sebelumnya sudah kita jalani, hanya saja karena kembang kempis seperti itu. Bisnis sih banyak sudah kita lakukan, hanya saja karena kembang kempis sampai katakanlah dalam tanda kutip gulung tikar, karena ternyata menjalani bisnis ini tidak semudah, yaitu
menjalankan usaha-usaha yang kelihatan sederhana, ya. Tapi usaha bisnis tanaman ini memerlukan keseriusan dan ketekunan. Sehingga dulunya kita pernah bisnis minyak zaitun karena belinya terlalu tinggi dan jualnya terlalu murah, sehingga kita karena tidak tahu pasar dan seterusnya, sampai juga kemudian bisnis madu, kemudian bisnis herbal gitu. Tapi karena memang kita mungkin bukan jalannya dan juga kita mungkin tidak tahu ilmu di dalam menentukan bisnis-bisnis yang waktu itu kita sudah jalani, sehingga qadarallah wa ma fa'ala, sampailah kita kepada bisnis tanaman-tanaman yang ada dalam Al-Qur'an sehingga berkembang sampai seperti ini. Untuk yang dijual di bisnis ini ada apa aja, Pak? Sebenarnya yang kita jual itu banyak. Itu bahkan sekarang sudah ada produk olahannya, karena ternyata kita sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya sesuatu yang tertulis di dalam Al-Qur'an tidak mungkin tidak memberikan manfaat untuk kaum muslimin, ya, khususnya. Sehingga kita melakukan beberapa penelitian sampailah kepada yaitu pengolahan daun. Yang pertama yaitu kita jual daun bidara, ya, sampai kemudian diolahlah daunnya tersebut menjadi kapsul seperti yang saya bawakan seperti ini. Ini merupakan hasil olahan dari kapsul bidara yang sebagian besar manfaat untuk kaum muslimin. Yang alhamdulillah beberapa saudara-saudara kita yang terkena sihir, guna-guna, ya, santet dan seterusnya, setelah kita ruqyah kemudian kita lakukan beberapa metode penyembuhan dan kemudian kita yaitu berikan beberapa herbal termasuk kapsul daun bidara ini, alhamdulillah sebagian besar sembuh. Sampai ada pengembangan sekarang yaitu pengembangan pohon tin, daunnya juga bermanfaat untuk kaum muslimin, di samping untuk menjaga kadar gula darah, juga untuk diet alami bagi para wanita. Itu ummahat ini kan banyak yang menggapai atau mendapatkan manfaat yang besar dari daun tin tersebut. Kemudian pengembangan selanjutnya yaitu pohon-pohon zaitun, pohon delima dan seterusnya yang ini bermanfaat, yaitu zaitun sendiri untuk daunnya untuk obat jantung dan seterusnya. Alhamdulillah. Misalnya daun bidara kita alhamdulillah sudah kita sulap lah, kita katakanlah, jadi kita olah menjadi sabun yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Yaitu kita campurkan karbon dan juga beberapa minyak, kemudian jadilah sabun yang bermanfaat sekali untuk kesehatan badan. Dan juga kita juga olah kemudian jadi krim. Ini krim, sampai ada krim pemutih gitu, krim malam, ini Masya Allah. Sampai juga untuk bidara ini bisa kita ambil minyaknya, sehingga daunnya yang mengandung minyak itu kita olah menjadi atau kita suling, kemudian jadilah minyak tetes. Dan juga kita campurkan dengan minyak adas, minyak kelapa, dan juga minyak bidara ini menjadi minyak telon. Dan juga untuk zaitun sendiri bisa kita campurkan dengan minyak bidara sehingga manfaatnya itu ganda. Untuk tin, daunnya kita olah, kemudian daunnya kita olah, ini tin, daunnya kita olah kemudian dimasukkan ke kapsul sampai jadilah kapsul untuk diet alami bagi para ummahat khususnya. Alhamdulillah. Dan juga beberapa produk yang lain yang sudah kita lakukan sampai kita ekstrak bidaranya menjadi sabun cair dan juga sabun gurah wanita, Masya Allah. Ya, ini kurang lebih ini bagi pemirsa sekalian yang bisa melihat atau bisa melihat sendiri kondisi atau contoh produknya. Untuk pemasaran, kita selama ini mengandalkan yaitu media-media sosial, gitu. Karena media sosial ini ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, di samping bisa kita kopas di sana,
yaitu beberapa ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dan ternyata bisa kita sampaikan di sana, yaitu produk-produk yang telah kita hasilkan, baik pohon bidara, pohon tin, pohon zaitun, pohon delima, dan seterusnya, sampai kurma juga sedang kita kembangkan, sampai pohon siwak. Alhamdulillah. Sehingga media sosial ini sangat bermanfaat untuk kita, dan kita maksimalkan perannya melalui fanspage Facebook atau Twitter dan seterusnya, sampai ke sana, sampai kita membuat web yang masih sangat sederhana. Alhamdulillah. Untuk omset, sebenarnya kalau kita bicara omset, kurang lebih ya ada lah. Intinya kita bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin khususnya, yaitu bisa kita ambil dari keuntungan penjualan pohon-pohon tersebut atau olahan-olahannya, itu untuk menguliahkan anak-anak di beberapa pesantren Ali atau Ma'had Ali, itu seperti Imam Syafi'i. Kemudian ada juga yang kita kuliahkan di tempat Ustadz Abdullah Zain di Tunas Ilmu, atau juga di tempat-tempat yang lainnya. Dan juga selama ini justru maksimal hasil daripada pengolahan atau penjualan produk-produk yang kita lakukan atau tanaman-tanaman yang ada dalam Quran ini justru untuk operasional pesantren yang ada di tempat kita ini, yaitu di Wangon. Alhamdulillah, jadi dari operasional yang ternyata sekarang santrinya sudah mulai bertambah, bisa tertutupi dengan yaitu adanya penjualan ini. Alhamdulillah. Iya, yang paling susah itu gini Mas, yaitu pada saat kiriman ya melalui JNE kadang-kadang atau Tiki, ternyata kiriman itu pulang kembali karena terkena security sensor kalau nggak salah namanya seperti itu, karena kita orang kampung kurang begitu paham masalah seperti itu. Jadi pada saat katanya masuk bandara kemudian ditolak dan pulang lagi ke sini, sehingga kita ongkirnya itu akhirnya double, padahal kita yang nanggung ongkirnya. Jadinya tadinya mau untung, akhirnya nggak jadi untung. Itu yang jadi persoalan utama sebenarnya. Dan atau juga ada keterlambatan pengiriman, misalnya dari beberapa yaitu jasa pengiriman ini, karena yang beli itu di daerah yang sangat jauh, misalnya di pelosok, di daerah suku Dayak misalnya, atau di Papua itu di daerah Asmat ya, di daerah yang masuk ke pedalaman itu, sampai perjalanan itu sampai sangat lama sekali, sehingga pohonnya itu qadarullah kering gitu. Itu yang jadi selama ini kendala kita seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang karena ada beberapa penemuan baru yang kita alhamdulillah temukan, beberapa metode, misalnya kita kasih hormon dulu gitu, di dalamnya kita kasih nutrisi yang cukup sehingga bisa bertahan sampai 2 bulan di dalam kotak yang pengap. Alhamdulillah sekarang sepertinya kendala yaitu untuk terjadinya kematian itu sangat kecil sekali. Tapi untuk kendala yang tadi yang pertama itu karena ada dari keamanan gitu, mungkin karena di bandara ada aturan dari pemerintah dan seterusnya yang kita kurang tahu, sehingga menjadikan kadang satu di antara katakanlah 1000 satu itu kembali gitu, karena faktornya dicegat oleh dari